Pemirsa, Kabupaten Belu dengan ibu kota Atambua merupakan kabupaten terluar Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Daerah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste ini punya visi mewujudkan Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif. Pertanyaannya, apa saja tantangan untuk mewujudkannya dan langkah strategis apa yang sudah berjalan? Menjawab hal ini sudah bersama kita Bupati Belu, Dr. Agustinus Taulin. Pak Bupati. Selamat sore. Selamat sore, selamat datang di studio kami di Geraha Pena. Terima kasih sudah mau mampir. Terima kasih kembali. Apa kabarnya? Kabar baik. Kabar Alhamdulillah, baik. puji Tuhan. Iya, sangat bersyukur dan sebenarnya saya mau tanya, lebih nyaman dipanggil Pak Bupati yang juga sebagai dokter atau Pak Dokter yang sebagai Bupati? Ya, karena ini datang dalam kapasitas Bupati, jadi boleh panggil Bupati. Tapi dalam pelayanan sehari-hari kalau di rumah sakit dipanggil dokter. Nah, jadi dua-duanya memang saling mengisi begitu ya Pak Bupati. Terima kasih sudah kemari, tapi kami semua yang menyaksikan di sini mungkin kita sering dengar Atambua, kita sering dengar Kabupaten Belu, tapi belum benar-benar mengenal apa yang terjadi di sana. Nah, ingin tahu sebenarnya dengan geografis Belu yang memang berbatasan langsung dengan Timor Leste, apa saja tantangan yang dihadapi di sana baik dari ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Silakan. Baik, jadi Kabupaten Belu ini kan luasnya 1.200 kilo lebih ya, dan jumlah penduduknya 228 ribuan, ada 69 desa, 12 kecamatan, 12 kelurahan di Kabupaten Belu. Nah, masyarakatnya sebagian besar memang petani, nelayan, pedagang, itu masyarakat di sana. Musimnya dua musim saja, musim panas, musim hujan, tapi musim hujannya hampir hanya sekitar 3 bulan saja. Jadi lebih banyak didominasi oleh musim panas. Oleh karena itu hari-hari ini atau bulan-bulan ini adalah puncak kekeringan di sana. Nah, itu kira-kira gambaran daerah Kabupaten Belu yang merupakan salah satu dari 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Tadi sempat disebutkan kesehatan ya pasti, tapi pendidikan juga menyatu dengan itu. Apakah ada kendala ketika seseorang punya niat belajar, tapi ternyata terputus dalam tingkat pendidikan tertentu? Apa tantangannya? Iya, jadi permasalahannya adalah sebenarnya satu ketidakmampuan masyarakat atau kemiskinan sebenarnya ya. Jadi kemiskinan ini menjadi penyebab atau penghambat utama bagi masyarakat. Katakan hari-hari ini untuk melanjutkan pendidikan sampai di tingkatan S1 ini menjadi masalah bagi masyarakat di sana. Nah, pada saat mereka pertanian, peternakan atau usaha lain untuk kehidupan mereka tidak bisa mengangkat ekonomi mereka, disitulah masalah muncul karena biaya untuk kehidupan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya untuk pendidikan ini menjadi sangat sulit, apalagi kalau harus hidup di luar Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu pemerintah juga hari ini lewat berbagai macam program, kegiatan untuk satu, mengurangi beban biaya hidup masyarakat itu. Yang kedua, membantu mereka supaya bisa bertani, beternak atau usaha-usaha lain untuk meningkatkan taraf hidup mereka sehingga keluar dari kemiskinan ini di Kabupaten Belu. Kenapa optimis? Karena kita memiliki indikator-indikator dan semua yang dibutuhkan untuk menurunkan angka stunting ini. Jadi satu di kekuatan infrastruktur yang kita punya atau jaringan sumber daya manusia yang kita punya. Jadi di hampir 500 ya, 450 lebih posyandu kita di Kabupaten Belu. Ini hari ini kader-kadernya sudah baik, semua sistem pelayanan di sana cukup baik dan standar untuk posyandu kit, alat antropometri, puskesmas yang ada dokternya, bidannya, perawatnya yang standby, alat-alat yang dibutuhkan untuk pelayanannya dan sistem ya, jadi transformasi kesehatan di bidang layanan primer. Kabupaten Belu saya kira berada di posisi yang baik, on the track untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Nah, pada saat yang bersamaan kita juga mengusahakan dengan berbagai macam hal, dengan kerjasama berbagai stakeholder, ya termasuk bantuan dari NGO atau dari LSM, katakan Momentum, bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat ya, lewat PKK dan jaringannya
hari-hari ini kita solid untuk bekerja sama untuk menurunkan angka stunting ini. Dengan cara apa? Satu, melakukan pengukuran yang akurat. Jadi pengukuran yang terstandarisasi di Posyandu, seluruh datanya by name, by address. Ya, screening terhadap ibu hamil, ibu yang mau hamil, ibu yang hamil diperiksa kesehatannya. Bahkan hari ini kami di Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten yang seluruh puskesmasnya ya tahun ini sudah memiliki ultrasonografi 2 dimensi untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil. Tapi tadi sudah dibahas sedikit tentang infrastruktur ada, ya tenaga kesehatan siap begitu. Tapi saya yakin ada elemen lain yaitu pengetahuan ketika bicara stunting. Misalnya ke pemahaman orang tua, ibu gitu tentang gizi. Menurut Bapak apa yang bisa diperbaiki atau sebenarnya sudah cukup? Iya. Jadi kalau perbaikan perlu ya. Jadi salah satu poinnya adalah di daerah kami itu banyak keluarga-keluarga muda yang sudah menikah dan harus mencari nafkah keluar pulau dan menitipkan anak-anak mereka ke neneknya, yang dimana neneknya dengan keterbatasan fisik dan keterbatasan ekonomi dan lain-lain, pola asuh menjadi tidak baik. Yang kedua, sanitasi, ya, kebutuhan air di daerah, angka infeksinya masih cukup tinggi, ya, oleh infeksi paru katakannya. Kemudian ibu-ibu yang kurang darah di daerah-daerah, ya, sehingga dengan kemampuan deteksi seperti itu, kemudian pemahaman terhadap apa itu stunting, ini bupatinya turun langsung. Jadi setiap pertemuan bupati pasti hadir di sana untuk tingkatan kabupaten. Camat-camat harus tahu apa itu stunting. Bagaimana kolaborasi, bukan hanya di teori tetapi sampai implementasi di lapangan. Mengawal atau melihat, memantau langsung timbang bayi, pemberian makanan tambahan. Kita hampir semua posyandu ya lewat dana ketahanan desa mengalokasikan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak stunting. Hari ini di bawah angka 2.000 anak-anak stunting di Kabupaten Belu. Jadi angkanya sudah sangat menurun dan sudah di bawah angka target nasional yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo di 2014 itu di bawah 14%. Sebenarnya akan lebih condong dialokasikan ke kesehatankah lebih besar atau pendidikan lebih besar? Iya, kita sebenarnya dua ini sama-sama prioritasnya. Ya. Jadi kita hari-hari ini ada yang namanya specific grant. Itu kegiatan atau alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan ini sama besarnya. Ya, bahwa berbeda-beda sedikit, ya betul, tetapi kita sama-sama prioritas. Kami menempatkan kesehatan di prioritas pertama dan pendidikan di prioritas kedua, karena indeks pembangunan manusia salah satu indikator atau salah indikatornya adalah pendidikan dan kesehatan ini. Jadi hari-hari ini kesehatan menjadi sangat prioritas, tapi pendidikan juga dengan anggaran yang cukup besar untuk guru dan perbaikan infrastruktur di pendidikan dan lain-lain. Jadi sama besarnya ini anggaran untuk pendidikan dengan kesehatan. Terima kasih sudah membawa ini menjadi spotlight begitu ya, bahwa dua hal ini penting dan saling terkoneksi. Saya melihat ada satu lagi tantangan yaitu malaria, utamanya di timur Indonesia termasuk di Belu. Seperti apa keadaan lapangannya sekarang Pak Bu? Malaria, puji Tuhan alhamdulillah tahun ini Belu sudah eliminasi malaria. Ya, eradikasi, sudah paripurna dan sudah dinyatakan bahwa Kabupaten Belu ya kemarin peninjauan di lapangan, kami selama 3 tahun berturut-turut sudah lakukan eradikasi terhadap malaria, dan hari-hari ini kalau malaria ada di Kabupaten Belu hanya malaria kasus impor saja. Jadi selama 3 tahun berturut-turut kasus yang asli malaria di Kabupaten Belu sudah 0. Jadi Belu tahun ini bersama beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur sudah dinyatakan bahwa bebas malaria. Ketika bicara timur Indonesia seringkali infrastruktur juga menjadi tantangan. Nah, Pak Bupati, terus terang saja, gimana kondisi infrastruktur kalau kita bicara misalnya konektivitas gitu ya, penggunaan internet, digitalisasi, apakah sudah dalam kondisi optimal atau ada ruang untuk bertumbuh? Iya, jadi belum optimal tapi bertumbuhnya iya. Jadi infrastruktur sebenarnya infrastruktur jalan, terutama jalan yang menghubungkan antara desa-desa yang produktif
pertanian, peternakan, ini kita harus banyak ditingkatkan lagi karena koneksi ke jalur utamanya itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan, sehingga biaya untuk transportasinya menjadi mudah dan menjadi ringan dan koneksinya menjadi lebih gampang. Jadi kalau jalur utama seperti yang kita lihat itu jalur Sabuk Merah, jalur utama yang dibangun oleh Presiden Jokowi ini sudah sangat baik, dan dari seluruh daerah di Kabupaten Belu, dari desa itu bisa menjangkau kabupaten dalam hitungan jam saja. Jadi koneksinya memang masih kurang tapi perlu ditingkatkan lagi. Yang kedua, infrastruktur rumah. Nah, masyarakat dengan rumah yang tidak layak huni, sehingga kemarin kami menjadi salah satu nominator untuk Innovation Government Award untuk dari Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Itu karena kami menyiapkan satu aplikasi untuk mendata rumah-rumah tidak layak huni di masyarakat, by aplikasi, by name, by address, real time, untuk seluruh masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan tersambung langsung terkonek ke data pusat. Ya. Dan dengan itu kita bisa menyiapkan anggaran yang terukur setiap tahunnya, baik dari pusat maupun dari daerah, untuk memperbaiki rumah-rumah tidak layak huni di Kabupaten Belu, ya. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita akan lebih baik lagi dalam mengelola itu. Yang ketiga adalah listrik penerangan. Beberapa daerah yang karena masyarakatnya berkelompok-kelompok dalam jumlah yang kecil, sehingga sering PLN dari segi hitungan biaya penyambungan dan biaya bahannya, serananya mungkin tidak cukup memungkinkan untuk dia menyambung ke seluruh daerah. Sehingga masih ada daerah-daerah yang belum memiliki jaringan listrik yang cukup baik, ya. Di bidang peternakan kita melakukan kegiatan untuk pemurnian genetik dari sapi-sapi timur, mengembalikan kejayaan sapi timur, ya. Reformasi birokrasi kita hari ini sudah on the track, ya, membuat atau merampingkan organisasi birokrasi di Pemda Kabupaten Belu. Oleh karena itu, ke depan ini kita akan selalu bekerja sama. Harapannya kita duduk bersama, bekerja bersama, memberikan hati, memberikan perhatian, dan seluruh energi kita untuk membangun masyarakat Kabupaten Belu menuju, sekali lagi, masyarakat Belu yang lebih baik, lebih sehat, lebih berkarakter, dan lebih kompetitif. Saya kira itu harapannya, dan mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk bekerja lebih baik lagi. Terima kasih Pak Bupati sudah berbagi bersama kami. Sukses terus untuk Belu tentunya. Kita salaman dulu. Selamat bertugas kembali. Saya Priyanindita, sampai jumpa.